Tukang cilok ini nekat melamarku lagi setelah dulu sempat ditolak oleh keluargaku. Aku syok saat ia melamar dengan jet pribadi. Ternyata ia adalah... Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hidup di tengah riuhnya kota Jakarta sebagai mahasiswi semester akhir bukan perkara mudah. Di sela tekanan tugas akhir, magang, dan tuntutan keluarga yang tak kunjung surut, ada satu hal yang selalu berhasil membuatku tersenyum setiap pulang kuliah. Gerobak cilok biru kusam yang mangkal tepat di seberang halte kampus. Bukan hanya karena ciloknya yang kenyal dan sambalnya yang pedas manis menggoda, tapi karena tukang ciloknya, Ricky. Ia selalu menyapaku dengan ramah, dengan senyum yang tak pernah gagal membuat hatiku hangat, bahkan di hari-hari terburuk sekalipun. Setiap langkah mendekati gerobaknya terasa seperti ritual kecil yang menyenangkan. Ricky tak pernah lupa menyapaku, seolah aku pelanggan paling penting dalam hidupnya. Seperti biasa, teh manis dan cilok pedas. Ya, Mbak Dinda, katanya dengan suara hangat yang membuatku lupa sejenak pada dunia yang melelahkan. Kadang ia melontarkan candaan receh tentang cuaca atau tugas kuliah yang tampaknya ia tahu karena mengamati mahasiswa sepertiku setiap hari. Aku selalu membalas dengan tawa kecil, berpura-pura biasa saja, padahal dalam hati, aku mulai menantikan momen-momen itu. Lama-kelamaan, interaksi kami bukan sekadar transaksi cilok. Aku mulai memperhatikan bagaimana ia memperlakukan semua pelanggannya dengan hormat. Anak-anak kecil yang rewel ia layani dengan sabar. Ibu-ibu rumah tangga yang cerewet ia tanggapi dengan senyuman. Ricky bukan hanya tukang cilok biasa. Ia cerdas, sopan, dan punya cara pandang yang berbeda dari kebanyakan lelaki seusianya. Ada kedewasaan yang terpancar dari sorot matanya, seolah ia menyimpan cerita yang lebih dari sekadar menjual cilok di pinggir jalan. Suatu hari, hujan turun deras saat aku baru saja keluar dari kampus. Aku panik karena tak membawa payung dan tak ada ojek daring yang mau menjemput karena banjir mulai menggenang. Saat aku berdiri kebasahan di depan gerbang, seseorang tiba-tiba menepuk pundakku dengan lembut. "Numpang nebeng payung, Mbak?" ujar Ricky sambil mengangkat payung kecil warna oranye cerah yang terlalu kecil untuk kami berdua. Meski begitu, ia dengan sigap berdiri di sisi terluar jalan, membiarkan tubuhnya basah demi aku. Kami berjalan berdampingan, sempit-sempitan di bawah payung mungil itu, tapi anehnya aku merasa aman, dan entah mengapa, sangat berarti. Obrolan kami di sepanjang jalan saat itu tak begitu penting, tentang gorengan favorit, tentang sepeda tuanya yang sering mogok, bahkan tentang keinginannya untuk suatu hari membuka warung cilok sendiri. Tapi dalam momen sederhana itu, aku merasa seolah dunia menyempit hanya pada kami berdua. Ada sesuatu dalam cara Ricky memperhatikan hal-hal kecil. Bagaimana ia menahan payung dengan tangan kirinya agar air tak menetes ke tasku, atau bagaimana ia memperhatikan apakah aku kedinginan. Perhatian kecil yang tak pernah kulihat dari lelaki-lelaki kaya yang pernah mencoba mendekatiku. Sejak hari hujan itu, hubunganku dan Ricky berubah. Aku bukan lagi sekadar pelanggan tetap. Ricky mulai memanggilku dengan nama, menanyakan kabar kuliah, bahkan mengingat hari sidang skripsiku. Ia kadang menyelipkan cilok tambahan di plastikku, sambil berbisik, "Bonus buat Mbak Dinda yang rajin belajar." Hatiku seringkali menghangat karena itu, dan perlahan, aku mulai menantikan bukan hanya ciloknya, tapi juga kehadirannya. Aku tak tahu pasti kapan tepatnya aku mulai jatuh hati. Mungkin saat ia tertawa sambil mengelap keringat dengan handuk kecil di lehernya. Mungkin juga saat ia menatapku dengan mata jujurnya dan berkata, "Semangat ya, Mbak, besok ujian," katanya. Yang pasti, hatiku mulai goyah. Dan untuk pertama kalinya, aku tak merasa malu menyukai seorang tukang cilok. Aku tahu, dunia mungkin akan memandangku aneh. Seorang mahasiswi ekonomi dari keluarga terpandang, jatuh cinta pada penjual cilok pinggir jalan?
Tapi saat bersamanya, aku merasa jadi versi terbaik dari diriku. Ia tak menuntutku menjadi siapa-siapa. Ia tak pernah memamerkan apapun, karena memang tak ada yang bisa dipamerkan selain ketulusan. Dan barangkali itu yang membuatku yakin bahwa perasaan ini nyata. Setelah hari hujan itu, segalanya berubah. Ricky tak lagi hanya menjadi pria di balik gerobak cilok yang kutemui setiap pulang kampus. Ia menjadi seseorang yang kutunggu-tunggu. Detak jam terasa lambat saat sore menjelang. Seolah semesta ingin memberiku waktu untuk menata hati sebelum menemuinya lagi. Aku mulai menyusun rute pulang hanya agar bisa lewat tempat ia biasa mangkal, bahkan saat tak lapar sekalipun. Rasanya bodoh, tapi di sanalah aku merasa utuh, sederhana dan jujur. Ricky pun tampak menyadari perubahan itu. Ia mulai lebih perhatian, lebih sering bercanda, dan bahkan mulai mengirimi pesan-pesan singkat yang entah dari mana ia dapatkan nomorku. Awalnya aku kaget saat menerima pesan darinya. "Jangan lupa makan siang ya, Mbak Dinda. Biar semangat skripsinya." Tapi perlahan, pesan-pesan itu menjadi candu. Ada harapan kecil setiap kali notifikasi ponselku berbunyi, berharap namanya muncul di layar. Ia tak pernah berlebihan, tak pernah genit, hanya pesan sederhana yang selalu datang di waktu yang tepat. Lucunya, perhatian kecil itu mampu menyaingi pria-pria berjas yang dulu pernah berusaha menarik perhatianku dengan hadiah mahal. Suatu sore, aku datang lebih lambat dari biasanya. Kuliah tambahan memaksaku pulang menjelang maghrib. Kupikir Ricky sudah pulang, tapi ternyata ia masih di sana, menunggu dengan sepiring cilok yang sudah dibungkus rapi. "Aku kira kamu gak datang hari ini," katanya. Nada suaranya pelan namun ada kelegaan yang tak bisa ia sembunyikan. Aku tersenyum, entah kenapa merasa bersalah. Duduk di bangku kecil di samping gerobaknya, kami makan cilok berdua sambil mengobrol tentang apa saja. Tentang cita-citaku menjadi konsultan bisnis, tentang hobinya membaca novel misteri yang ia pinjam dari taman bacaan, bahkan tentang ibu kandungnya yang meninggal saat ia masih kecil. Malam itu, aku melihat sisi Ricky yang belum pernah ia tunjukkan pada siapapun. Dan di sanalah aku tahu, aku jatuh cinta. Perasaanku padanya bukan cinta yang meledak-ledak seperti kisah cinta remaja. Bukan pula cinta yang tumbuh karena kekaguman semu. Ini cinta yang hadir perlahan, seperti embun yang turun tanpa suara. Cinta yang tumbuh dari kebaikan yang konsisten, dari senyuman yang tak dibuat-buat, dari kesetiaan dalam hal-hal kecil. Ricky bukan laki-laki yang mempesona dalam satu pandang, tapi dia adalah lelaki yang semakin kau kenal, semakin kau sadar bahwa ia adalah tempat pulang yang sesungguhnya. Lalu datang malam yang tak akan pernah kulupakan. Malam di mana langit Jakarta begitu jernih hingga bintang-bintang berani menampakkan diri. Ricky mengajakku naik ke atap rumah kontrakannya, tempat di mana ia biasa melepas lelah. Kami duduk berdampingan di atas terpal tua yang dijadikan alas. Angin malam berhembus pelan, membawa suara jauh dari jalan raya. Dalam keheningan itu, Ricky berbicara. Suaranya bergetar, namun tegas. "Dinda, aku tahu aku bukan siapa-siapa. Tapi setiap hari aku bangun dengan satu hal yang membuatku semangat. Kamu. Aku mencintaimu. Aku tahu itu aneh. Dan mungkin kamu malu, tapi aku harus bilang." Aku menoleh menatap wajahnya yang tampak canggung dan tulus. Tak ada perhiasan, tak ada gombalan, hanya pengakuan yang keluar dari hati terdalam. Aku diam sejenak, bukan karena ragu, tapi karena air mataku nyaris tumpah. Hatiku penuh. Dunia terasa diam saat itu. Aku genggam tangannya dan berkata pelan, "Aku juga mencintaimu, Ricky. Dan aku tak pernah malu." Kata-kata itu mengubah segalanya. Malam itu, bintang-bintang menjadi saksi awal dari hubungan kami yang tak biasa. Kami mungkin berasal dari dunia yang berbeda. Aku dari keluarga terpandang, dia dari dunia jalanan yang keras. Tapi hati kami bertemu di satu titik yang sama, ketulusan.
Dan sejak malam itu, aku tak pernah lagi memikirkan laki-laki lain. Karena aku tahu, aku telah memilih cinta yang nyata. Aku tahu ini bukan keputusan mudah. Membawa Ricky ke rumah adalah langkah besar. Mungkin yang paling berani yang pernah kulakukan dalam hidupku. Ayah bukanlah tipe pria yang mudah luluh oleh alasan-alasan sentimental. Ia pria keras yang hidup dalam dunia angka, reputasi, dan gengsi. Dalam pikirannya, semua hal diukur dengan nilai, status, dan latar belakang. Maka ketika aku memutuskan untuk mengenalkan Ricky sebagai kekasihku, aku tahu aku sedang menantang seluruh sistem nilai yang ayah anut selama ini. Tapi aku lelah hidup dalam kebohongan. Ricky layak dihargai. Hubungan kami bukan sekadar angan-angan sesaat. Aku serius, dan aku ingin ayah tahu itu. Ricky datang mengenakan kemeja putih bersih yang disetrika dengan rapi dan celana panjang hitam yang mungkin satu-satunya yang ia punya. Ia bahkan meminjam sepatu dari tetangganya. Katanya sambil tersenyum kecil di perjalanan menuju rumahku. Meski ia tampak gugup, ia tetap berusaha tenang. Tangannya berkeringat saat ku genggam, dan aku tahu ia sedang bertempur dengan rasa cemas yang luar biasa. Tenang, bisikku pelan. Ayah memang keras, tapi aku di sini. Ia mengangguk, mencoba memantapkan langkah. Ketika kami tiba di ruang tamu, ayah duduk di kursi favoritnya, seperti raja yang menanti kedatangan musuh, bukan tamu. Ibu berdiri di sampingnya, raut wajahnya kaku dan gelisah. Aku memperkenalkan Ricky dengan suara bergetar. Yah, ini Ricky, pacarku. Tak ada senyum, tak ada sambutan. Hanya keheningan yang menyesakkan. Ricky mencoba menyodorkan tangan untuk bersalaman, tapi ayah hanya menatapnya dengan tatapan tajam yang membuatku mual. Pacarmu? Dia ini? Katanya dengan nada datar, tapi dinginnya menusuk seperti pisau. Aku mencoba menjelaskan siapa Ricky, bagaimana ia baik, pekerja keras, dan tulus. Tapi ayah tak memberi ruang. Ia langsung menyela, nada suaranya meninggi. Dinda, kau bercanda? Ini orang yang kau bawa ke rumah? Tukang cilok? Apa kau pikir ini sinetron murahan? Apa kau benar-benar ingin mempermalukan keluarga ini? Kata-katanya menggema di ruang tamu, dan setiap suku katanya menusuk dadaku. Ricky diam. Ia menunduk, tapi bukan karena malu, lebih karena berusaha menahan luka yang tak ia tunjukkan lewat air mata. Aku ingin membela Ricky, ingin meneriakkan semua kebaikan yang telah ia tunjukkan padaku, semua cinta yang ia berikan tanpa syarat. Tapi sebelum sempat aku bicara, ayah kembali menghantam. Anak muda, kau tahu siapa kami? Kami bukan keluarga yang bisa kau dekati hanya dengan senyuman dan cilok murahanmu. Kalau kau benar mencintai Dinda, kau seharusnya sadar diri. Jangan hancurkan masa depannya dengan ambisimu yang tak tahu tempat. Kata-kata itu membuat ibu memejamkan mata, seolah berharap situasi ini hanya mimpi buruk yang bisa segera ia tinggalkan. Ricky masih tak bersuara, hanya menatap ayah dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Itu pertama kalinya aku melihat Ricky terluka begitu dalam. Bukan karena kata-kata kasar yang diarahkan padanya, tapi karena martabatnya diinjak, harga dirinya direndahkan, dan niat tulusnya dipatahkan begitu saja. Aku menggenggam tangannya, berharap bisa memberinya kekuatan, tapi ia perlahan melepaskan genggamanku. Tanpa sepatah kata, ia berdiri dan membungkuk singkat. Terima kasih atas waktunya, Pak. Maaf kalau saya belum pantas. Suaranya serak, tapi tetap sopan. Lalu ia melangkah keluar dari rumah kami, meninggalkan keheningan yang menggantung panjang. Aku mengejar keluar, tapi ia sudah terlalu jauh. Ia berjalan cepat tanpa menoleh, dan aku tahu, luka di hatinya terlalu dalam untuk dijahit dengan kata-kata saat itu. Aku hanya bisa berdiri di teras, memandangi punggungnya yang perlahan menghilang di ujung jalan. Dan di sana, di bawah langit malam yang kelam, aku sadar bahwa cintaku sedang diuji.
Tidak oleh jarak, bukan pula oleh waktu, tapi oleh ego dan gengsi orang tuaku sendiri. Seharusnya semuanya berakhir malam itu. Cukup dengan kemarahan ayah, cukup dengan luka di mata Ricky saat ia pergi. Tapi rupanya semesta belum puas menghukum kami. Ayah merasa perlu menjadikan Ricky contoh, sebagai pelajaran keras untukku dan seluruh tamu-tamunya tentang apa yang ia anggap harga diri dan standar keluarga. Kejadian itu terjadi 2 hari kemudian, saat ayah mengundang beberapa rekan bisnis dan kerabat dekat ke rumah untuk perjamuan kecil yang katanya membicarakan restrukturisasi usaha. Namun, aku tahu itu bukan sekadar urusan bisnis. Ada motif yang lebih dalam, untuk meruntuhkan sisa-sisa keberanian cintaku. Aku baru tahu Ricky datang lagi ke rumah saat mendengar suara gaduh di ruang tamu. Saat aku keluar dari kamar, mataku menangkap sosok yang sangat familiar. Kemeja yang sama, sepatu pinjaman yang sama, tapi kali ini wajahnya jauh lebih tegang. Ia berdiri canggung di tengah ruangan, dikelilingi para pria berjas dan wanita-wanita bersanggul yang menatapnya seolah ia makhluk asing. Ayah berdiri tak jauh darinya, tersenyum dingin seperti seorang algojo yang siap mengeksekusi korban di hadapan penonton. "Apa maksud ayah?" seruku, bergegas menghampiri. Tapi sebelum aku bisa menggenggam lengan Ricky, ayah mengangkat tangan, menghentikanku. "Tenang saja, Dinda. Aku hanya ingin semua orang tahu siapa sebenarnya pria yang berani-beraninya mengincar anakku," ujarnya lantang, penuh ejekan. Ricky tak bicara. Ia hanya menatapku sesaat, seolah ingin berkata, "Maaf, aku tak tahu ini akan terjadi." Lalu, ayah memulai pertunjukannya. Di depan semua tamunya, ia membuka fakta demi fakta, tentang pekerjaan Ricky sebagai tukang cilok, tentang pendidikannya yang hanya lulusan SMA, bahkan tentang tempat tinggalnya di gang sempit dekat terminal. "Inilah pria yang dicintai anak saya," katanya dengan nada tawa setengah mengejek. Bayangkan, lulusan universitas ternama ini jatuh cinta pada penjual cilok. Apa yang diajarkan kampus kalian? Ha? Tawa kecil menyebar di antara tamu-tamu. Beberapa hanya diam dengan wajah canggung, tapi tidak satu pun yang menghentikan ayah. Tidak satu pun yang membela Ricky. Aku berdiri kaku, hatiku tercabik. Ingin aku berteriak, memaki, menangis, atau sekadar menarik Ricky pergi dari kehinaan ini. Tapi sebelum aku bisa bergerak, Ricky yang terlebih dahulu melangkah maju. Ia menatap ayah, bukan dengan kemarahan, tapi dengan luka yang dalam dan martabat yang masih ia genggam erat. "Terima kasih, Pak. Saya datang ke sini karena saya pikir masih ada ruang untuk harapan, untuk kejujuran. Tapi saya salah. Mungkin memang saya bukan siapa-siapa di mata Bapak, tapi saya bukan pecundang." Ia menarik napas panjang, suaranya mulai bergetar. "Saya mencintai Dinda, dan saya tidak pernah malu akan hidup saya. Tapi saya tidak akan berdiri di tempat yang tidak menghargai harga diri saya sebagai manusia." Dengan kepala tegak, Ricky membalikkan badan dan melangkah keluar dari rumah kami, kali ini untuk selamanya. Aku mengejarnya, memanggil namanya berulang kali, tapi Ricky tak menoleh. Ia terus berjalan, dan kali ini, langkahnya tak ragu. Gerobaknya yang biasanya mangkal di seberang halte kampus menghilang keesokan harinya, seolah-olah semua jejaknya sengaja dihapus dari hidupku. Nomor ponselnya tidak aktif, akun media sosialnya lenyap, bahkan tempat kontrakannya sudah dikosongkan. Ricky benar-benar pergi, seperti bayangan yang pernah singgah, lalu menghilang tanpa jejak. Hari-hari setelah itu adalah ruang hampa. Aku tetap kuliah, tetap tersenyum di depan teman-temanku, tapi jiwaku seperti mati suri. Malam-malamku sunyi, bukan karena sepi, tapi karena kehilangan yang tak bisa kuterima. Ayah mengira ia berhasil menyelamatkanku dari hubungan yang memalukan, tapi yang tak ia tahu,
Ia baru saja menghancurkan satu-satunya cinta yang pernah benar-benar tulus padaku. Ibu, yang sejak awal tampak tak nyaman dengan semua ini, hanya bisa menatapku iba. Tapi diamnya, seperti kebanyakan orang dewasa dalam keluarga kami, adalah bentuk kepasrahan yang menyakitkan. Di rumah ini, tidak ada ruang untuk cinta yang sederhana. Dan aku, Dinda, gadis yang dulu ceria, kini hanya bisa memeluk kenangan. Setiap kali kulihat halte tempat aku biasa turun, mataku mencari gerobak cilok biru kusam itu. Tapi yang tersisa hanya bayangan, dan aroma cilok pedas yang kini tak lagi sama. Hanya berselang seminggu sejak kepergian Ricky, hidupku berubah drastis. Luka yang belum sempat mengering itu seperti ditaburi garam saat ayah mengumumkan niatnya menjodohkanku dengan Aldo, anak rekan bisnisnya yang sudah lama dikenal keluargaku. Tidak ada pembicaraan terlebih dahulu, tidak ada diskusi, apalagi izin. Keputusan itu datang seperti putusan pengadilan yang tak bisa digugat. Aku mendengar nama Aldo disebutkan saat sarapan, seolah ayah sedang membicarakan menu makan malam. Dia anak baik, latar belakangnya jelas, dan keluarganya bisa bantu kita keluar dari krisis ini, katanya tanpa menatapku. Dan saat itu, aku tahu, aku bukan lagi anak perempuannya, aku adalah alat negosiasi. Aku mengenal Aldo sejak kecil. Ia bukan orang asing, tapi juga bukan seseorang yang pernah kuanggap lebih dari sekadar kenalan. Ia tipe pria yang terlalu sadar bahwa ia tampan, terlalu terbiasa hidup nyaman, dan terlalu licin untuk bisa dipercaya sepenuhnya. Bahkan saat kami kecil pun, ia selalu mengambil mainan anak-anak lain tanpa izin dan menyuap guru les privat agar bolosnya dimaafkan. Tapi ayah tak peduli. Baginya, masa lalu tak penting selama masa depan menjanjikan keuntungan. Perusahaan kami memang sedang terseok, saham terus menurun, dan investor mulai menarik diri. Dan dalam kekacauan itu, aku dijadikan taruhan. Awalnya aku memberanikan diri menolak. Dengan suara bergetar dan mata sembab karena malam sebelumnya menangis dalam diam, aku mencoba menegaskan bahwa aku belum siap. Yah, aku baru saja putus. Aku belum ingin menikah, apalagi dengan seseorang yang bahkan tidak aku cintai. Tapi ayah hanya mendengus dan menatapku dingin. Kau pikir ini tentang cinta? Kau pikir perusahaan ini bisa diselamatkan dengan air mata? Dinda, ini saatnya kau menjadi dewasa. Kau anak satu-satunya. Kalau kau tidak membantu, semua akan runtuh. Dan dengan kalimat itu, ia menenggelamkanku ke dalam pernikahan politik yang bahkan belum pernah kubayangkan. Pertemuan dengan Aldo pun tak kalah menyakitkan. Ia datang ke rumah dengan senyum sok akrab yang membuatku mual. Duduk bersilang kaki di ruang tamu, ia berkata dengan santai, "Tenang aja, Din. Aku nggak keberatan kok. Aku tahu kamu masih mikirin si tukang cilok itu. Tapi percaya deh, kamu akan lupa sama dia kalau udah hidup enak sama aku." Ucapan itu, seenaknya dan penuh kesombongan, adalah tamparan keras. Tapi aku hanya diam. Bukan karena aku tak ingin membalas, tapi karena kekuatanku perlahan habis. Di dunia ayah, kekuasaan lebih penting dari kebenaran. Dan dalam sistem yang membesarkanku, suaraku tak ada harganya jika tidak sejalan dengan rencana besar keluarga. Semakin hari, persiapan pertunangan itu berjalan seperti mimpi buruk yang tak pernah selesai. Gaun, gedung, catering, semua diatur secepat mungkin, seolah kebahagiaan adalah urusan administratif. Ibu sesekali mencoba menenangkanku, membelai rambutku saat malam tiba, tapi tangannya gemetar. Ia tahu ini salah, tapi ia pun tak punya daya. Dulu ibu juga dinikahkan oleh kakekmu, Nak, tapi akhirnya ibu belajar mencintai ayah. Kata-kata itu bukan nasihat,
tapi lebih terdengar seperti pengakuan kekalahan. Dan aku tak ingin mengulang siklus itu. Di balik segala kemewahan yang direncanakan, aku tahu aku sedang dikurung. Hatiku masih tertambat pada Ricky, pada semua kenangan sederhana bersamanya. Payung kecil saat hujan, cilok panas di sore hari, dan cara ia menatapku seolah aku adalah satu-satunya hal penting di dunia ini. Dan kini, semua itu hendak dikubur di balik pesta pertunangan yang tak kuinginkan. Tapi aku tidak bisa lari. Karena kalau aku kabur, ayah bisa kehilangan segalanya. Dan aku bisa kehilangan satu-satunya hal yang tersisa, keluargaku, betapapun cacatnya mereka. Malam sebelum hari pertunangan, aku berdiri di depan cermin. Wajahku tampak asing. Mata sembab, senyum dipaksakan, dan gaun yang seharusnya indah kini terasa seperti rantai yang membelenggu. Di luar, tamu-tamu sudah berdatangan. Musik mulai mengalun. Aku menarik napas panjang, mencoba membunuh perasaan yang terus berteriak dalam hati. Ricky, di mana kamu saat aku paling butuhmu? Dan saat itu, aku belum tahu bahwa semesta belum selesai bermain. Bahwa di balik semua ini, ada rencana yang lebih besar, dan cinta yang belum benar-benar pergi. Pertunanganku dengan Aldo berlangsung tanpa senyum yang tulus dariku. Di antara tamu-tamu yang tertawa dan berfoto ria, aku hanya menjadi boneka cantik yang dihias dan dipajang. Tapi di balik gemerlap lampu, deretan makanan mewah, dan musik klasik yang mengalun lembut, ada aroma kegagalan yang menyengat, yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang tahu bahwa cinta telah dikorbankan di altar ambisi. Dan seperti doa diam yang tak pernah kuucapkan secara lisan, semesta mulai membalas semua itu. Balasan yang pertama datang bukan padaku, tapi pada ayah. Beberapa minggu setelah pertunangan itu, kabar mengejutkan menyebar di kalangan pebisnis Jakarta. Salah satu proyek besar yang selama ini menjadi sandaran utama perusahaan ayah tiba-tiba dibatalkan. Klien penting yang dulu sangat dekat dengan ayah, bahkan pernah menginap di villa keluarga kami di Puncak, secara sepihak menarik diri tanpa penjelasan rinci. Ayah mulai panik, tapi tetap menampakkan wajah tenangnya di rumah, seolah semua bisa dikendalikan. Biasa, dunia bisnis memang penuh kejutan, katanya suatu malam sambil menyeruput teh, meski tangannya gemetar. Tapi kami tahu, itu bukan lagi sekadar kejutan. Dalam hitungan hari, proyek demi proyek mulai runtuh. Investor menarik dana. Rekan-rekan lama mulai menjauh. Bahkan partner keuangan ayah yang paling loyal mendadak memutus kerjasama. Ibu menangis diam-diam setiap malam, sementara aku mulai mendengar pembicaraan-pembicaraan serius lewat dinding kamar. Kalimat seperti restrukturisasi utang, jual aset, dan minta waktu ke bank mulai akrab terdengar di rumah. Rumah yang dulu penuh dengan optimisme dan kesombongan itu kini berubah menjadi medan perang diam. Dan ayah, jenderalnya, mulai kehilangan pasukan satu persatu. Tapi itu belum puncaknya. Kabar perselingkuhan Aldo dengan sekretaris pribadinya menyebar seperti api membakar jerami kering. Foto-foto mereka berdua di hotel mewah tersebar di media sosial setelah seorang staf di kantornya membocorkan bukti-bukti karena merasa sakit hati. Skandal itu bukan hanya menghancurkan nama baik Aldo, tapi juga menyeret nama perusahaan ayah, karena publik tahu mereka telah menjalin aliansi melalui pertunanganku. Media gosip memuat tajuk yang memalukan. Tunangan putri konglomerat ternama terciduk bersama wanita lain. Seketika, nama keluargaku bukan lagi simbol kehormatan, tapi bahan olok-olok di kalangan bisnis dan sosialita Jakarta. Ayah murka, tentu saja. Tapi bukan pada Aldo. Ia murka pada semesta, pada keadaan, bahkan pada ibu, seolah semua orang salah kecuali dirinya. Kalau kau dulu tidak membiarkan Dinda menolak lamaran Ricky, semua ini tak akan terjadi. Ibu yang selama ini diam akhirnya meledak. Jangan bawa-bawa Dinda. Kau yang menghina cinta anakmu sendiri.
lalu sekarang ingin menambalnya dengan uang dan gengsi? Tuhan tidak tidur, Pak. Suara ibu pecah, dan untuk pertama kalinya, ayah tak membalas. Ia hanya terdiam di kursinya, memandang kosong ke dinding, seolah sedang menonton reruntuhan impiannya sendiri. Orang-orang yang dulu menepuk bahunya kini bahkan tak mengangkat teleponnya. Kantor pusat yang dulu sibuk kini sunyi, hanya menyisakan beberapa karyawan yang setia karena tak punya tempat lain. Dan ayah, pria yang dulu berdiri dengan dada membusung di balik podium dan memberi pidato tentang kesuksesan, kini menghindari undangan, menutup diri, bahkan mulai sering keluar malam hanya untuk sekadar menghindari percakapan di rumah. Aku ingin merasa puas, ingin berkata, ini balasan yang pantas. Tapi yang kurasakan hanyalah luka yang lebih dalam. Karena pada akhirnya, kehancuran ayah juga menyeret kami semua ke dalam jurang yang sama. Ibu semakin pucat dan lelah, tak hanya karena tekanan, tapi juga karena sakit hati yang tak pernah sembuh. Aku sendiri, masih terjebak dalam pertunangan palsu yang kini tidak lebih dari kontrak usang. Dan di tengah semua itu, bayangan Ricky terus muncul dalam mimpiku, tersenyum, namun tak pernah benar-benar mendekat. Mungkin beginilah bentuk karma paling tajam. Saat yang kau sakiti bukan hanya jatuh, tapi membuatmu menyadari bahwa selama ini, kau telah membangun menara kesombongan di atas fondasi rapuh yang bernama keserakahan. Dan saat menara itu runtuh, tak ada yang bisa kau salahkan selain dirimu sendiri. Di tengah badai kehancuran yang terus menggulung perusahaan ayah, muncul kabar baru yang awalnya hanya terdengar seperti angin lalu. Sebuah perusahaan bernama Cendekia Global Ventures mulai disebut-sebut dalam rapat-rapat tender proyek besar. Tidak banyak yang tahu siapa pemiliknya, dan kehadiran mereka nyaris tak terdeteksi sebelum akhirnya meledak sebagai pemain utama dalam dunia konstruksi, properti, dan pengadaan publik. Nama itu muncul berkali-kali di meja makan rumah kami, selalu dengan nada cemas dan mata ayah yang makin berat menatap layar ponsel. Perusahaan itu, entah dari mana datangnya, tapi mereka tahu cara bermain. Mereka tahu kelemahan kita, gumam ayah suatu malam, lebih pada dirinya sendiri daripada kepada siapapun di ruangan itu. Satu demi satu proyek yang sudah hampir ditandatangani tiba-tiba dialihkan kepada Cendekia. Tak ada penawaran harga yang bisa menyaingi mereka. Semuanya serba strategis, murah, dan menggiurkan, namun tetap menjaga standar profesionalisme tinggi. Bahkan rekanan lama ayah pun mulai berbalik arah, tergoda oleh efisiensi dan transparansi yang ditawarkan perusahaan asing baru tapi aneh ini. Kita sudah kerja sama puluhan tahun, kenapa kalian berpaling? Ayah bertanya dalam rapat krisis, wajahnya mulai menua dalam sekejap. Maaf, Pak, mereka menawarkan solusi yang lebih masuk akal. Kami hanya mengambil langkah terbaik untuk kelangsungan bisnis kami juga, jawab salah satu rekan, nyaris tanpa rasa bersalah. Yang membuat ayah semakin gelisah bukan hanya kehilangan proyek-proyek bernilai puluhan miliar, tapi karena ia tidak tahu siapa sebenarnya yang ada di balik perusahaan itu. Biasanya, jaringan bisnis bisa menelusuri asal-usul sebuah perusahaan baru, setidaknya lewat direktur utama, dewan pengawas, atau struktur saham. Tapi tidak kali ini. Cendekia seperti hantu yang terlalu rapi menyembunyikan jejaknya. Akta perusahaan mereka teregistrasi dengan sah. Tapi pemilik utamanya adalah perusahaan induk yang berbasis di luar negeri, yang juga tak mencantumkan nama pemilik secara publik. Struktur bisnis yang sangat modern dan rumit, jauh melampaui pemahaman ayah yang terbiasa dengan pola konvensional dan relasi personal. Setiap malam, ayah mengurung diri di ruang kerjanya, menelusuri tumpukan dokumen, laporan pasar, bahkan membayar beberapa mantan wartawan untuk menggali informasi. Ia seperti pria yang tenggelam dalam obsesi. Ini bukan perusahaan biasa, Dinda, katanya suatu pagi saat aku menemaninya minum kopi. Mereka datang bukan untuk ikut bersaing. Mereka datang untuk menghabisi. Kalimat itu membuatku bergidik. Untuk pertama kalinya,
Aku melihat ayah bukan sebagai penguasa penuh percaya diri, tapi sebagai seseorang yang sedang dikejar bayang-bayang kekalahan, dan tidak tahu bagaimana caranya melawan. Sementara itu, suasana rumah semakin tegang. Ibu sering terlihat melamun lama di beranda, memandangi pohon mangga yang tak pernah lagi berbuah. Aku sendiri masih menjalani hari-hari sebagai calon istri Aldo, meski hati ini sudah mati rasa. Aldo jarang datang ke rumah sejak skandalnya mencuat, dan aku tidak pernah berusaha mencarinya. Yang kupikirkan hanya satu hal, kenapa semua ini terasa seperti dirancang? Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menyusun kekalahan demi kekalahan keluarga kami dengan sangat sistematis, sangat sabar, dan sangat menyakitkan. Dan benakku mulai mempertanyakan satu nama, satu-satunya nama yang semestinya sudah hilang dari hidup kami. Ricky. Mungkinkah? Tidak. Tak mungkin. Ia hanya tukang cilok, pikirku. Tapi hati kecilku menolak percaya pada narasi yang sudah terlalu sering dipaksakan kepadaku. Ricky bukan pria biasa. Bahkan saat ia hanya mendorong gerobak, ia punya cara berpikir yang berbeda. Ia berbicara seperti seseorang yang tahu nilai kerja keras, tahu tentang arah hidup, dan tahu bagaimana menempatkan harga diri. Ia bukan pria yang bisa dikalahkan hanya dengan hinaan. Ia bukan pria yang akan kabur tanpa alasan. Dan saat malam itu, ayah menggebrak meja makan dengan wajah penuh amarah. Aku tahu ada sesuatu yang berubah. Aku tahu siapa dia. Aku tahu siapa yang selama ini menyerang kita. Teriaknya, napasnya memburu. Semua mata tertuju padanya. Aku gemetar. Siapa? Yah? Tanyaku, meski di dalam dada ini, jawabannya sudah mengetuk-ngetuk sejak lama. Ayah menatapku dengan sorot mata yang penuh kekalahan. Bibirnya bergetar saat menjawab, seolah tak percaya pada kata-kata yang keluar dari mulutnya sendiri. Ricky. Ricky Wijaya. Anak tunggal pemilik Wijaya Group. Dia selama ini cuma pura-pura miskin. Pagi itu, matahari tak terasa hangat. Aku duduk mematung di ruang tamu, tak percaya pada apa yang baru saja kudengar malam sebelumnya. Nama, Ricky Wijaya, terus bergema di kepalaku, seperti palu yang menghantam dinding kenyataan yang selama ini kukira kokoh. Ayah baru saja mengungkap fakta yang lebih gila dari semua drama yang pernah kutonton. Ricky, pria yang selama ini kukenal sebagai penjual cilok sederhana, ternyata adalah putra tunggal konglomerat besar, pemilik Wijaya Group, grup bisnis raksasa yang selama ini dikenal sebagai salah satu pilar ekonomi nasional. Dan selama ini, ia menyamar. Bukan dalam sehari, bukan seminggu, tapi bertahun-tahun. Ricky hidup di jalan, mendorong gerobak, menjajakan cilok, demi alasan yang saat itu masih tak bisa kupahami. Bagaimana mungkin? Bagaimana seseorang seperti dia, dengan warisan yang bisa membeli pulau pribadi, memilih hidup sebagai rakyat jelata, tidur di rumah petakan, dan berjalan kaki menembus hujan hanya untuk menjual makanan seharga Rp5.000? Aku teringat semua detik-detik yang kami lalui bersama. Ketika ia melindungiku dengan payung kecil saat hujan, ketika kami duduk berdua di pinggir jalan sambil tertawa soal hidup, ketika ia dengan malu-malu menyatakan cinta dengan suara gemetar. Semua itu nyata. Aku tahu. Perasaan itu tidak dibuat-buat. Tapi mengapa ia menyembunyikan siapa dirinya yang sebenarnya? Apakah aku bagian dari eksperimennya? Atau hanya pemeran latar dalam pembuktian hidupnya? Sore itu, ayah memanggilku masuk ke ruang kerjanya. Wajahnya masih terlihat kusut, tapi sorot matanya lebih tenang. Seolah menerima kenyataan bahwa ia telah kalah dalam permainan yang ia pikir bisa ia kendalikan. Di atas meja, terbuka sebuah map berisi artikel dan foto-foto Ricky yang tak pernah kulihat sebelumnya. Dalam salah satu potongan berita, terlihat Ricky mengenakan setelan jas elegan, berdiri di samping pria tua yang kukenali dari televisi sebagai Pak Surya Wijaya, pemilik Wijaya Group. Ada juga foto-foto Ricky saat menerima penghargaan internasional dalam bidang kewirausahaan muda,
serta potret dirinya memimpin rapat dengan para direktur asing di sebuah ruangan modern yang mengintimidasi. Ayah menunjuk foto-foto itu dengan jari yang gemetar. Dia selama ini dilatih untuk hidup dari nol. Ayahnya menolak memberinya perusahaan sebelum ia membuktikan bahwa dia bisa bertahan tanpa nama besar keluarga. Jadi, dia memilih hidup sebagai rakyat biasa. Ricky membangun bisnis kecilnya dari bawah, dan sekarang, dia kembali sebagai pemilik cendekia Global Ventures. Aku menahan napas. Potongan teka-teki yang dulu tidak masuk akal kini mulai membentuk gambar utuh. Sikap Ricky yang bijak, ketekunannya, cara ia memperlakukan orang dengan hormat, ketidaktertarikannya pada gaya hidup hedon, semua itu bukan kebetulan. Ia dibentuk oleh pendidikan dan pengalaman yang tak bisa dimiliki sembarang orang. Tapi bukan statusnya yang membuat dadaku sesak, melainkan kenyataan bahwa aku pernah melihat dirinya menangis diam-diam saat dihina ayahku, dan bahwa kami semua telah menghancurkan seseorang yang bahkan lebih layak dihormati dibanding banyak pria bersetelan jas di dunia bisnis ini. Dinda, suara ayah terdengar berat. Ayah tahu ayah salah. Tapi, hanya Ricky yang bisa menyelamatkan perusahaan kita sekarang. Kalimat itu menusukku seperti pisau. Jadi ini intinya? Setelah menolak dan menghinanya, sekarang ayah ingin memanfaatkan Ricky demi menyelamatkan bisnis keluarga? Hatiku mendidih. Selama ini aku mencoba memahami ayah, menerima keputusan yang tak kusetujui, bahkan mengorbankan cinta untuk menjaga harga diri keluarga. Tapi sekarang, semua batas kesabaran itu hancur. Tidak, Yah, kataku pelan, tapi tegas. Jangan pikir Ricky akan membantu hanya karena kita membutuhkan dia. Dia lebih dari sekadar penyelamat cadangan saat kita kepepet. Dia manusia, bukan alat. Ayah menggeleng, wajahnya semakin memucat. Tapi kau mencintainya, bukan? Kau bisa berbicara padanya. Buat dia mengerti. Buat dia memaafkan kita. Aku menatap ayah. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat seorang pria tua yang benar-benar kehilangan arah. Ia tak lagi seperti sosok tangguh yang dulu mengatur segalanya, melainkan seorang ayah yang takut kehilangan semuanya, termasuk harga dirinya yang dulu terlalu besar. Aku berdiri. Kalau aku pergi menemuinya, itu bukan karena permintaan ayah, tapi karena aku masih percaya bahwa yang kami miliki dulu itu nyata. Dan jika ada yang pantas meminta maaf, itu bukan hanya aku, tapi ayah juga. Aku melangkah keluar ruangan, napasku bergetar. Hati ini berdegup kencang, antara harap dan takut. Aku tak tahu apakah Ricky masih mau bertemu denganku, apalagi mendengarkan apapun dariku. Tapi satu hal yang ku tahu pasti, aku akan menatapnya, bukan sebagai pewaris kekayaan, bukan sebagai pria hebat yang diam-diam membalas hinaan dengan kemenangan, tapi sebagai Ricky yang dulu menyodorkan cilok hangat di tengah hujan, dan mengajarkanku bahwa cinta sejati tak mengenal status. Dan aku hanya bisa berdoa, semoga dia masih bisa mengenali siapa aku. Hari itu, suasana rumah terasa lebih berat dari biasanya. Tak ada suara obrolan di meja makan, tak ada canda ringan dari ibu seperti pagi-pagi sebelumnya. Yang ada hanya denting sendok menyentuh piring dan napas panjang yang terdengar putus-putus dari arah ayah. Sejak kebenaran tentang Ricky terungkap, ayah menjadi pria yang berbeda. Ia lebih banyak termenung, jarang bicara, dan sering menghabiskan waktu berjam-jam memandangi layar laptop, entah membaca apa. Pundaknya terlihat merosot, seperti sedang memikul beban yang tak mampu lagi ia angkat. Sore itu, tanpa peringatan, ayah mengetuk pintu kamarku. Aku belum pernah melihat sorot matanya sekelabu itu, bukan hanya karena lelah, tapi karena dipaksa mengakui bahwa ia telah menginjak harga diri seseorang yang sebenarnya jauh lebih mulia darinya. Ia duduk di tepi ranjang, tak seperti biasanya yang selalu berdiri tegak dengan tangan di belakang punggung. Suaranya serak. "Dinda, bantu ayah." Hanya dua kata itu,
tapi terasa seperti ledakan yang menghancurkan semua tembok ego yang selama ini ia bangun. Aku menatapnya tanpa bicara. Dalam hatiku masih ada luka, bukan hanya untukku, tapi untuk Ricky. Lelaki yang dulu dihina mentah-mentah di hadapan para tamu, dianggap tak pantas hanya karena pekerjaan sederhananya. Ayah tidak bisa begitu saja meminta bantuannya, kataku lirih. Setelah semua yang terjadi, setelah ayah menghancurkan harga dirinya, ayah pikir ia masih akan sudi membantu kita. Ayah mengangguk pelan, lalu menatapku dengan mata memerah. Ayah salah, nak. Sangat salah. Tapi sekarang semuanya diambang kehancuran. Aldo membatalkan pertunangan, investor menarik dana, dan perusahaan kita sudah diambang kebangkrutan total. Semua orang menjauh. Reputasi ayah hancur. Tapi Ricky, dia satu-satunya harapan kita. Aku tak tahan melihat air mata yang menggantung di pelupuk mata pria itu. Ini pertama kalinya dalam hidupku, ayah memohon kepada siapapun. Selama ini ia adalah simbol otoritas, seseorang yang selalu mengatur nasib orang lain tanpa pernah menengok ke belakang. Dan kini, dia harus menelan semua harga diri demi memohon bantuan dari lelaki yang dulu ia hina sebagai tidak punya masa depan. Kau harus menemuinya, Dinda. Lanjutnya, bicaralah dengannya. Bujuk dia. Katakan padanya bahwa kita menyesal. Ayah menyesal. Dan jika dia ingin ayah meminta maaf di depan umum, ayah akan lakukan. Bahkan jika dia ingin ayah mencuci gerobak ciloknya dulu, ayah akan lakukan. Ucapannya membuat dadaku sesak. Aku tahu ayah bersungguh-sungguh. Tapi aku juga tahu bahwa Ricky bukan pria yang bisa dibujuk dengan kata-kata semata. Bukan pula orang yang bisa dibeli dengan permintaan maaf yang datang karena terpaksa. Ia butuh kejujuran. Ia butuh hati yang benar-benar menyesal, bukan hanya karena krisis finansial, tapi karena telah gagal melihat nilainya sebagai manusia. Jika aku pergi ke sana, yah, aku tidak akan pura-pura, kataku, menatap ayah lurus. Aku akan bicara jujur tentang semua yang terjadi. Tentang rasa bersalahku, dan tentang perasaanku sendiri. Tapi jika ayah ingin memanfaatkannya lagi, jangan harap aku akan mendukung. Ayah terdiam, lalu mengangguk. Lakukan apapun yang menurutmu benar. Ayah hanya ingin memperbaiki semuanya, meski terlambat. Saat itu juga, aku merasa seperti gadis kecil lagi. Gadis yang dulu memuja ayahnya sebagai pahlawan. Tapi kini, pahlawan itu jatuh, terluka oleh kesombongannya sendiri. Dan ironisnya, penyelamatnya justru adalah pria yang pernah ia usir dari rumah kami. Ricky, si tukang cilok yang ternyata lebih berkelas dari siapapun yang pernah kami kenal. Dan dalam hati kecilku, aku mulai bertanya-tanya, apakah Ricky masih menyisakan tempat untuk kami? Atau semuanya sudah terlambat? Langit Jakarta sore itu seperti ikut menyimpan amarah yang tertahan. Awan menggantung rendah, mendung kelabu, seperti suasana hatiku yang diguncang gugup dan penyesalan. Aku berdiri di depan gedung pencakar langit berlogo Cendekia Global Ventures, perusahaan yang kini mengguncang dunia korporat, menggantikan posisi perusahaanku yang dulu begitu dibanggakan ayah. Ironi. Dahulu aku mengantarkan teh ke ruang rapat ayah yang dingin dan penuh tekanan. Kini aku menunggu di lobi megah milik lelaki yang dulu mengantarkanku pulang dengan payung robek dan tangan penuh bekas saus cilok. Petugas resepsionis mengenaliku. Mungkin karena nama keluargaku masih cukup berpengaruh. Tapi senyum mereka sopan dan dingin. Tak ada sapaan hangat. Tak ada basa-basi. Seperti semua orang di tempat ini diajari untuk menjaga batas. Aku digiring ke lantai 38 oleh seorang asisten pribadi yang rapi, formal, dan tak banyak bicara. Sesampainya di depan pintu kaca besar bertuliskan, CEO Office, napasku nyaris tercekat. Rasanya seperti berdiri di ambang pengadilan, menunggu vonis dari seseorang yang pernah sangat kucintai.
Pintu terbuka. Dan di sana, duduklah Ricky. Tapi ia bukan lagi Ricky yang kutemui dulu di pinggir jalan, dengan baju lusuh dan senyum malu-malu. Ia mengenakan setelan abu gelap, dasi gelap dengan motif halus, dan rambut yang ditata rapi. Di belakangnya, dinding kaca menampilkan pemandangan kota yang luas, seolah menggambarkan betapa jauh ia telah melangkah. Saat matanya bertemu denganku, tidak ada lagi binar hangat yang biasa menyambutku. Hanya sorot tajam, tenang, dan penuh perhitungan. "Silakan duduk," ucapnya datar, tanpa senyum. Suaranya masih suara Ricky yang sama, tapi dengan nada baru. Nada seorang pria yang telah menelan kecewa, membungkus luka dengan kebijaksanaan, dan memagari dirinya agar tak mudah terluka lagi. Aku duduk dengan tangan mengepal di pangkuan, berusaha menenangkan detak jantungku yang seolah melompat-lompat. "Terima kasih, sudah mau bertemu." Ia menatapku beberapa detik sebelum menjawab, "Kupikir ini bagian dari negosiasi ayahmu." Ucapannya tajam, namun tidak kasar. Ia tidak meledak, tidak marah. Tapi justru itulah yang menyakitkan. Ia terlalu tenang, terlalu jauh, seperti seseorang yang sudah melepaskan segalanya. "Bukan," jawabku pelan. "Aku datang bukan untuk negosiasi, tapi karena aku butuh bicara denganmu. Sebagai Dinda, bukan anak dari seseorang yang dulu menghina dan menyakitimu." Ricky menghela napas. Untuk sesaat, aku bisa melihat kilatan rasa yang dulu ia sembunyikan. Luka itu masih ada, tapi ia belajar menyimpannya jauh di balik dinding kaca bernama pencapaian. Lucu. Ya, dulu aku datang ke rumahmu dengan harapan, tapi aku pergi dengan kehinaan. Dan sekarang, aku malah dipanggil ke meja konferensi, seolah aku kartu terakhir. Aku menunduk. Rasa malu itu membuncah, menyesakkan dada. Aku tahu. Dan aku tak datang untuk membela ayahku. Aku hanya ingin kau tahu, aku tidak pernah berhenti percaya padamu. Bahkan setelah semua yang terjadi. Ricky bangkit dari kursinya, berjalan ke arah jendela besar. Dulu aku kira, cinta bisa membuat segalanya cukup. Tapi nyatanya, cinta tak bisa bersuara di meja makan keluargamu. Ia hanya jadi bahan tertawaan. "Aku salah karena membiarkan ayah mengatur hidupku," bisikku. "Tapi aku juga terluka saat kau menghilang begitu saja, tanpa kabar. Aku mencarimu. Aku menangis setiap malam. Aku harus pergi," potong Ricky pelan, masih membelakangi. "Bukan karena aku tak mencintaimu, tapi karena aku tahu, jika aku tetap tinggal, aku akan makin dipermalukan. Aku harus membuktikan bukan pada orang tuamu, tapi pada diriku sendiri, bahwa aku bisa berdiri tanpa belas kasihan siapapun." Tangisku pecah. Aku berdiri, menghampirinya perlahan. "Dan sekarang, setelah kau berdiri setinggi ini, apakah masih ada ruang untukku di hatimu? Bukan karena perusahaan kami butuh bantuan. Bukan karena ayahku akhirnya tunduk. Tapi karena aku masih mencintaimu." Ia menoleh perlahan. Mata itu, yang dulu menatapku dengan lembut, kini menyimpan badai. Tapi dalam badai itu, masih ada bias yang familiar. Cahaya kecil yang pernah membuatku merasa pulang. "Aku tidak tahu, Dinda," ujarnya jujur. "Bagian diriku ingin memelukmu, tapi bagian lain belum bisa mempercayai bahwa ini bukan bagian dari drama keluarga kalian." Aku mengangguk. Aku mengerti. Tapi izinkan aku membuktikan bahwa ini nyata. Seperti dulu. Bahkan lebih dari dulu. Ia tak menjawab, hanya menatapku dalam diam. Namun dalam keheningan itu, aku tahu satu hal. Ini belum berakhir. Masih ada kesempatan. Masih ada jembatan, meski patah di banyak sisi. Dan aku akan menapakinya, meski harus terluka lagi. Seiring waktu berlalu, keadaan keluarga kami makin memburuk, tapi Aldo, anak dari rekan bisnis ayah yang dulu ku benci,
justru semakin menunjukkan wajah aslinya yang licik dan haus kekuasaan. Awalnya, aku pikir pertunangan kami hanyalah formalitas yang ayah paksa demi menyelamatkan bisnis keluarga yang sedang terpuruk, apalagi setelah tersebarnya skandal Aldo. Namun lama-kelamaan, aku mulai menyadari bahwa Aldo tak pernah berniat menepati janji atau sekadar menjaga nama baik keluarga kami. Dia punya tujuan lain, tujuan yang hanya akan menghancurkan kami lebih dalam. Aku ingat dengan jelas malam ketika Aldo datang ke rumah dengan wajah serius, membawa aura yang berbeda dari biasanya. Senyumnya kali ini tidak hangat, melainkan seperti senyum serigala yang siap memangsa. "Dinda, aku ingin bicara dengan ayah dan ibumu," katanya dingin. Awalnya, aku tidak menghiraukannya, tapi perasaan tidak enak sudah menusuk dadaku. Pertemuan itu berubah menjadi mimpi buruk. Aldo mulai mengancam ayah secara halus, dengan bahasa yang penuh tipu daya. "Perusahaan kalian sedang diambang kehancuran. Aku bisa membantu, tapi semua ada harga yang harus dibayar." Aku tahu maksudnya. Dia ingin kendali penuh atas bisnis kami, ingin memastikan bahwa setiap keputusan besar melewati persetujuannya. Ayah, yang dulu sombong dan angkuh, kini terlihat seperti orang yang terpojok, harus mendengar tuntutan yang menggerogoti harga dirinya. Tapi yang paling menyakitkan adalah saat Aldo mengeluarkan ultimatum yang membuat hatiku hancur berkeping-keping. "Bayar utang yang menumpuk sekarang, atau aku akan menuntut kalian secara hukum. Aku tidak main-main. Jangan kira aku masih mau menjadi calon suami yang sabar." Suaranya dingin, tanpa rasa kasih atau empati. Aku bisa merasakan ketegangan di ruangan itu, seperti awan gelap yang siap menurunkan badai. Setelah Aldo pergi, aku melihat ayah duduk terpaku, wajahnya penuh duka dan keputusasaan. "Aku sudah menghancurkan segalanya," bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar. "Aku tak bisa melindungimu, Dinda. Aku malah menyeretmu ke jurang yang lebih dalam." Air mata ayah menetes tanpa mampu dibendung. Itu adalah kali pertama aku melihat lelaki yang selama ini aku hormati begitu rapuh. Sementara itu, Aldo semakin menjadi-jadi. Ia mulai menyebarkan gosip buruk tentang keluargaku, bahkan melibatkan wartawan demi menjatuhkan reputasi kami. Aku tahu dia ingin memutuskan semua jalan agar ayah tak punya pilihan selain menyerah. Bahkan aku, yang seharusnya menjadi tunangannya, menjadi korban dari ambisinya yang tamak dan penuh kebencian. Aku merasa seperti terperangkap dalam perangkap yang tak terlihat. Aldo bukan hanya menghancurkan perusahaan kami, tapi juga menghancurkan kepercayaan dan harapan yang tersisa. Aku berusaha menguatkan ayah, tapi aku sendiri juga rapuh. Di tengah semua ini, aku merindukan Ricky, lelaki yang dulu dikucilkan keluarga kami tapi kini satu-satunya yang mungkin bisa menyelamatkan semuanya. Namun, aku tahu jalan itu tidak akan mudah. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak membiarkan Aldo menang. Aku harus menemukan kekuatan, entah dari manapun, untuk melawan pria yang sudah merusak segalanya. Aku harus melindungi keluarga dan masa depanku, sekaligus menjaga hati yang masih penuh luka. Dan aku sadar, perjuangan ini baru saja dimulai. Setelah fitnah keluargaku yang semakin menyebar, rupanya Aldo mendengar semua itu. Ia pun memanggil kami untuk datang ke kantornya. Aku masih ingat betul hari ketika Ricky mengundang kami ke kantor pusat perusahaannya yang megah. Kami duduk di ruang rapat yang berlapis kaca, cahaya matahari menyelinap masuk, mempertegas aura kekuasaan yang ia bangun dengan susah payah. Ricky menatap ayah dengan tajam, lalu berkata dengan suara rendah namun tegas, "Aku sudah mendengar semua kabar tentang kalian. Aku akan membantu kalian bukan berarti aku sudah lupa akan kejadian masa itu. Aku hanya merasa perlu meluruskan bahwa Dinda sama sekali bukan orang yang seperti fitnah-fitnah bertebaran. Aku juga bersedia membantu perusahaan kalian karena aku tidak tega melihat Dinda terus-terusan diperalat jika aku tidak segera membantu kalian. Tapi ada 2 syarat yang harus Om dan keluarga penuhi,"
tanpa kompromi. Ayah yang selama ini terbiasa memegang kendali, kini harus mendengarkan dengan penuh ketegangan. Napasnya sesekali terdengar berat. Aku tahu, di balik keengganan dan harga diri yang tergores dalam hatinya, ada rasa takut kehilangan segalanya. Tapi Ricky tidak memberi ruang untuk kompromi. Syarat pertama, Ricky memulai, Om harus secara terbuka meminta maaf kepada publik atas sikap dan perkataan yang menghina aku dan latar belakangku. Bukan sekadar permintaan maaf di antara kita, tapi pengakuan yang nyata dan jujur di hadapan seluruh pihak yang terlibat. Ini bukan soal gengsi, tapi soal keadilan dan penghormatan. Aku tahu betapa berat beban ini bagi ayah. Permintaan maaf di depan umum bukan hanya mempermalukan, tapi juga bisa berakibat serius pada reputasi bisnisnya yang sedang goyah. Namun Ricky tak mau melangkah jika ayah tidak siap menanggung konsekuensi dari kesalahannya sendiri. Aku ingin memastikan bahwa apa yang terjadi dulu tidak akan terulang. Ini juga untuk menghormati diriku sebagai manusia, bukan sekadar anak tukang cilok, seperti yang ayah pandang dulu. Ayah terdiam lama, matanya berkaca-kaca. Aku bisa melihat pertarungan batin yang begitu besar dalam dirinya. Di satu sisi, ia ingin menyelamatkan perusahaannya dan keluarganya. Di sisi lain, ego dan kebanggaannya terluka parah. Namun akhirnya, ia mengangguk pelan. Aku akan lakukan itu, Ricky. Aku akan mengakui kesalahanku, seberat apapun akibatnya. Ricky melanjutkan dengan syarat kedua yang tak kalah penting. Om harus berjanji untuk menjalankan kerjasama ini secara transparan. Aku tidak mau ada lagi permainan di belakang layar, manipulasi, atau pengendalian sepihak. Perusahaan kalian harus terbuka dalam setiap keputusan yang menyangkut kerjasama ini. Aku ingin ini jadi kolaborasi sejati, bukan sekadar alat untuk menutupi kegagalan atau ambisi pribadi. Ayah mendengus, tampak gusar. Aku tahu itu bukan hal mudah baginya. Selama ini, ayah terbiasa memegang kendali penuh, memutuskan segalanya tanpa memberi ruang bagi pihak lain. Namun kali ini, Ricky menuntut sesuatu yang jauh lebih besar, kejujuran dan kepercayaan yang tulus. Aku memandang ayah dan kemudian Ricky, merasa campuran lega dan cemas. Jika ayah menerima syarat-syarat ini, maka jalan menuju pemulihan bukan hanya bisnis tapi juga hubungan kami, masih terbuka lebar. Tapi aku juga tahu, jika ayah gagal menjalankan komitmen ini, maka jurang yang sudah dalam ini bisa makin lebar. Ayah menarik napas panjang, menatap kami berdua dengan mata yang sudah tidak setegar dulu. Aku bersumpah akan menjalankan syarat-syarat ini. Aku tidak mau melihat keluarga ini hancur lebih dalam karena kesombonganku. Aku belajar banyak dari penderitaan ini, dan aku siap berubah demi masa depan kita semua. Ricky mengangguk pelan, ekspresinya sedikit melunak. Aku juga tidak mau hubungan ini sekadar tentang bisnis. Ini tentang rasa hormat dan keluarga. Kalau kita sudah bisa menjalankan ini dengan baik, aku percaya kita bisa membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk perusahaan, tapi untuk kita semua. Saat itu, aku merasakan titik balik yang luar biasa dalam hidup kami. Dari konflik, pengkhianatan, dan luka, kini tumbuh benih harapan yang didasari kejujuran dan kesungguhan. Aku tahu jalan ini tidak mudah dan penuh tantangan, tapi setidaknya kami mulai melangkah bersama, bukan saling menjatuhkan. Dan aku percaya, dari sinilah cerita kami yang sebenarnya baru dimulai. Hari itu menjadi salah satu momen yang paling mengejutkan sekaligus memilukan dalam hidup kami. Aku melihat ayah, pria yang selama ini kukenal sebagai sosok yang tegas, keras kepala, dan penuh kebanggaan, turun dari singgasana egonya dan merendahkan diri di hadapan orang yang dulu sangat ia hina. Melihatnya duduk di kursi roda hormat dengan wajah penuh penyesalan, aku tahu ini bukan sekadar drama atau gertakan. Ini adalah pengakuan dosa seorang ayah yang akhirnya sadar betapa dalam kesalahannya menghancurkan kebahagiaan anaknya dan harga diri seorang pria yang tulus mencintainya.
Ayah mempersiapkan permintaan maafnya dengan sangat hati-hati. Aku tahu, ini bukan hal mudah baginya. Dia telah memendam kebencian, kesombongan, dan ketidakpercayaan selama bertahun-tahun. Namun hari itu, di sebuah ruang pertemuan yang dihadiri oleh keluarga besar, kerabat bisnis, dan bahkan beberapa wartawan, ayah berdiri di depan Ricky, lelaki yang dulu dianggapnya tidak pantas menjadi menantu, dan berkata dengan suara bergetar, "Nak, aku salah. Aku telah merendahkanmu tanpa alasan yang benar. Aku tak seharusnya menilai seseorang dari latar belakangnya. Aku tak seharusnya menutup mata terhadap ketulusanmu." Setelah sekian lama menyaksikan luka di mata Ricky dan mendengar betapa dalam kecewaannya, ayah akhirnya menyadari bahwa kerendahan hati adalah langkah pertama menuju penyembuhan. Dengan suara yang mulai mantap, ia melanjutkan, "Aku tahu kata-kata tidak bisa menghapus apa yang sudah terjadi. Namun aku berharap permintaan maaf ini bisa menjadi awal baru bagi kita semua. Aku memohon maaf, bukan hanya atas namaku, tapi atas nama keluarga kami yang pernah menyakitimu." Ricky yang berdiri di hadapan kami menatap ayah lama, membaca ketulusan dan kejujuran dalam setiap kalimat yang terucap. Aku bisa melihat perubahan sikap yang besar dalam dirinya, bukan hanya sebagai pria yang bangkit dari keterpurukan, tapi sebagai sosok yang mampu memaafkan. "Ayahmu telah terlambat menyadari, tapi aku menghargai keberaniannya," jawab Ricky pelan. "Aku juga punya harga diri, dan aku tidak akan kembali kecuali aku yakin ini bukan sekadar formalitas." Aku berdiri di sisi mereka, menahan haru yang membuncah. Ini bukan hanya soal bisnis atau status sosial. Ini adalah tentang keluarga, tentang harga diri, dan tentang cinta yang pernah hampir hilang. Saat itu, aku merasa bahwa luka lama mulai mengering, meski bekasnya mungkin tetap ada selamanya. Namun, aku juga tahu perjalanan ini belum selesai. Permintaan maaf ayah hanyalah langkah awal. Ia harus membuktikan bahwa perubahan bukan sekadar kata-kata, tapi tindakan nyata yang konsisten. Aku berharap, dari titik ini, keluarga kami bisa belajar rendah hati, membuka hati, dan menghargai orang lain tanpa memandang latar belakang. Dan aku yakin, dengan Ricky di sisiku dan ayah yang mulai belajar dari kesalahan, masa depan yang lebih baik bukan lagi sekadar mimpi, melainkan sesuatu yang bisa kami raih bersama. Setelah permintaan maaf ayah yang penuh getir dan menguras air mata itu, suasana di antara kami memang berubah. Meski bukan berarti segala sesuatunya langsung berjalan mulus. Ricky, yang dulu hanya dipandang sebelah mata oleh keluargaku, kini duduk di kursi dengan posisi yang jauh lebih kuat. Namun, ia tak mau menjadi penyelamat yang hanya datang tanpa syarat. Sikapnya tegas, penuh prinsip, dan menuntut kejujuran yang selama ini absen dalam hubungan kami. Setelah semua badai yang melanda hidup kami, aku merasa seperti terombang-ambing di lautan emosi yang begitu luas dan tak terduga. Percayakah kamu? Aku sempat merasa bahwa kisah ini telah mencapai ujungnya, tapi ternyata, di tengah kekacauan itu, muncul secercah harapan yang perlahan mulai menghangatkan hatiku yang dingin dan terluka. Ricky, yang dulu telah hilang dari hidupku tanpa jejak, akhirnya kembali dengan cara yang berbeda. Bukan sebagai tukang cilok sederhana yang kukenal dulu, melainkan sebagai pria yang telah membuktikan bahwa ia bukanlah apa yang orang lain kira selama ini. Awalnya, aku merasa canggung dan ragu untuk membuka diri. Bagaimana mungkin ia bisa percaya lagi pada seseorang yang dulu begitu dekat, lalu membuatnya hilang? Namun, sikap lama-kelamaan Ricky malah semakin konsisten dan keseriusannya menunjukkan bahwa ia benar-benar ingin memulai babak baru bersama. Ia tidak hanya datang membawa kekayaan atau status yang kini ia miliki, tapi juga membawa hati yang penuh kerendahan dan rasa tanggung jawab. Kami mulai berkomunikasi secara intens. Setiap pesan, panggilan, dan pertemuan yang terjadi terasa seperti menambal lubang-lubang yang dulu pernah tercipta di antara kami. Ricky dengan sabar mendengarkan semua curhatanku,
termasuk bagaimana aku merasa terluka oleh perlakuan ayah dan perjuanganku selama ini menghadapi Aldo. Aku tak pernah menyangka ia mau mendengar cerita pahitku tanpa menghakimi. Suatu hari, saat kami duduk di sebuah kafe kecil yang dulu sering kami kunjungi, Ricky membuka diri tentang alasannya menghilang. "Dinda," katanya pelan, "aku harus pergi agar aku bisa membuktikan pada dunia, terutama pada ayahmu, bahwa aku bisa sukses dengan caraku sendiri. Aku ingin menjadi pria yang kamu banggakan, bukan hanya karena nama keluargaku." Aku terdiam, terharu sekaligus kagum. Ternyata selama ini ia menyimpan beban yang sama beratnya dengan bebanku. Proses membuka hati itu tidak mudah. Aku sering merasa takut dikecewakan lagi, tapi Ricky selalu menunjukkan bahwa ia berbeda sekarang. Tidak ada sandiwara, tidak ada pura-pura. Ia menjadi sosok yang nyata, yang bisa kupercaya. Aku mulai melihat dia bukan hanya sebagai pria kaya dan sukses, tapi sebagai orang yang punya hati besar dan tulus mencintaiku. Di sisi lain, Ricky juga harus menghadapi bayang-bayang masa laluku, terutama ayah yang dulu sangat keras kepala dan penuh prasangka. Ia menunjukkan sikap dewasa dengan tidak membiarkan masa lalu merusak masa depan kami. Ia telah bersedia berdamai dengan ayah, meskipun itu tidak mudah bagi keduanya. Aku bangga melihat betapa Ricky bisa memaafkan dan memberi kesempatan kedua pada keluarga kami. Satu demi satu, keraguan dan luka mulai menghilang digantikan dengan rasa percaya yang tumbuh perlahan. Kami belajar bahwa cinta bukan hanya soal perasaan, tapi juga soal keberanian untuk menerima dan memahami satu sama lain, termasuk masa lalu yang penuh liku. Aku tahu perjalanan kami masih panjang. Ada banyak tantangan yang harus kami hadapi, terutama menghadapi Aldo yang tidak rela kehilangan pengaruhnya. Tapi kali ini, aku merasa kami sudah siap, bukan hanya sebagai pasangan, tapi sebagai tim yang kuat. Ketika aku menatap mata Ricky yang penuh ketulusan, aku sadar bahwa kepercayaan yang kami bangun kembali ini adalah fondasi terkuat yang pernah kami miliki. Dari sinilah aku yakin, kami bisa melangkah maju dan menulis cerita kami sendiri. Cerita tentang cinta yang sejati, yang lahir dari kejujuran, pengorbanan, dan harapan yang tidak pernah padam. Ketika segala sesuatu mulai menunjukkan tanda-tanda membaik, dan aku serta Ricky perlahan membangun kembali kepercayaan yang sempat hancur, bayang-bayang gelap Aldo kembali mengintai hidup kami dengan cara yang paling kejam dan tak terduga. Aldo, pria yang dulu dijodohkan oleh ayah, yang telah menodai kepercayaan keluarga kami, dan yang merusak banyak hal dengan keserakahannya, ternyata belum menyerah. Justru sebaliknya, ia semakin licik dan penuh dendam. Kabar buruk pertama datang dari mulut beberapa rekan bisnis yang mulai meragukan integritasku dan niat Ricky. Mereka menyebarkan rumor jahat bahwa aku hanya memanfaatkan Ricky demi keuntungan pribadi dan status sosial. Desas-desus itu bukan saja menyakitkan, tapi juga bisa merusak reputasi Ricky yang baru saja berjuang keras membangun dirinya kembali. Aku merasa terpojok, dihantam dari segala arah tanpa kesempatan untuk membela diri. Namun yang paling menyakitkan adalah ketika aku mengetahui bahwa Aldo lagi-lagi berada di balik semua fitnah ini. Ia menggunakan pengaruhnya, koneksi bisnis, bahkan media sosial untuk menyebarkan kebohongan yang bisa menghancurkan segalanya. Aku tak habis pikir mengapa seseorang bisa sebegitu kejamnya, mengorbankan hubungan dan bahkan keluarga demi ambisi pribadi yang sempit. Aku merasa lelah dan hampir putus asa. Namun di saat itulah, Ricky menunjukkan kekuatan dan keteguhan yang selama ini aku rindukan. Ia tidak membiarkan berita palsu itu meruntuhkan semangatnya. Justru sebaliknya, Ricky berdiri di sampingku dengan sikap yang penuh keyakinan dan cinta. "Dinda, aku tahu siapa kamu sebenarnya," katanya dengan nada yang mantap dan tanpa keraguan sedikitpun. "Aku tahu kamu tidak pernah memanfaatkan aku. Aku juga tahu siapa Aldo dan niat jahatnya." Kata-katanya menjadi tameng pelindung yang melindungiku dari badai fitnah yang datang. Ricky tak hanya bicara, ia juga membuktikan kesetiaannya lewat tindakan.
Ia menghubungi media, teman-teman dekat, dan mitra bisnisnya untuk meluruskan kabar burung tersebut. Ia tidak membiarkan dusta menguasai kebenaran. Dan perlahan namun pasti, reputasi kami mulai kembali bersih. Aku melihat bagaimana Ricky menjadi sosok yang bukan hanya kaya dan sukses, tapi juga kuat secara emosional. Ia menjadi pelindung yang nyata, bukan hanya bagi bisnis keluarganya, tapi juga bagi aku, orang yang dicintainya. Sikapnya yang tegas terhadap Aldo membuatku semakin yakin bahwa aku telah memilih pasangan yang tepat. Sementara itu, Aldo yang semakin terpojok mulai menunjukkan sisi gelapnya yang sebenarnya. Ia mencoba mengintimidasi ayah dan keluargaku dengan ancaman dan tekanan agar kami menyerah dan membatalkan kerjasama dengan Ricky. Tapi kami sudah tidak takut lagi. Kami sudah belajar dari kesalahan dan pengkhianatan sebelumnya. Momen ini menjadi titik balik yang menentukan. Aldo bukan hanya kehilangan dukungan, tapi juga kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya. Orang yang dulu dianggap sukses ternyata hanyalah boneka keserakahan yang cepat atau lambat akan jatuh. Dan benar saja, perlahan tapi pasti, bisnis dan reputasinya runtuh satu persatu. Aku bersyukur karena di tengah segala kegelapan, aku tidak sendiri. Ricky ada di sisiku, menjadi cahaya yang membimbingku melewati masa-masa sulit. Dan aku pun belajar bahwa cinta sejati bukan hanya soal kebahagiaan, tapi juga tentang bagaimana bertahan bersama menghadapi badai pengkhianatan dan ujian hidup. Bab ini mengajarkan aku untuk tidak pernah meragukan kekuatan cinta dan kejujuran. Karena pada akhirnya, kebenaran akan selalu menang. Dan orang-orang yang tulus akan selalu menemukan jalannya kembali ke cahaya. Hari itu terasa begitu berbeda dari biasanya. Aku masih ingat betul pagi itu ketika Ricky mengirim pesan singkat yang membuat hatiku berdetak lebih kencang dari biasanya. "Siap ya, aku jemput jam 3 sore." Tidak ada penjelasan lebih lanjut, hanya pesan singkat itu yang membuat aku bertanya-tanya apa yang sedang ia rencanakan. Biasanya Ricky bukan tipe orang yang suka membuat kejutan, tapi kali ini jelas berbeda. Rasa penasaran bercampur dengan sedikit gugup memenuhi pikiranku. Tepat jam 3, sebuah mobil mewah berhenti di depan apartemenku. Aku bergegas turun, dan di depan pintu mobil berdiri Ricky dengan senyum khasnya yang hangat namun misterius. "Ayo," katanya singkat. Aku masuk ke dalam mobil, masih mencoba mencerna perasaan yang campur aduk antara antisipasi dan kebahagiaan yang sulit diungkapkan. Perjalanan ke bandara berlangsung dalam keheningan yang nyaman. Ricky hanya sesekali menatapku dengan mata yang menyimpan banyak cerita. Setibanya di bandara pribadi miliknya, aku terpana oleh kemegahan yang terpancar dari fasilitas mewah itu. Belum lama aku menyadari, aku sedang memasuki dunia yang sama sekali berbeda dari kehidupan sederhana yang pernah kami jalani bersama dulu, saat Ricky masih menjadi tukang cilok di gerobak kecilnya. Ketika pintu jet pribadi terbuka, aku disambut oleh interior yang elegan dan mewah. Sofa kulit putih, dekorasi minimalis namun menawan, dan jendela besar yang memandang langsung ke langit biru. Ricky membantuku masuk, lalu duduk di sampingku dengan sikap yang sedikit berbeda, lebih serius tapi penuh kasih. Pesawat mulai melaju meninggalkan landasan, membawa kami terbang di atas langit Jakarta yang ramai. Dari atas sini, dunia terlihat begitu kecil, seolah semua masalah dan kegelisahan bisa menghilang sejenak. Aku menatap Ricky, yang tampak sangat berbeda dari pria sederhana yang aku kenal dulu. Tapi lebih dari itu, aku melihat kedalaman cintanya yang tulus, ketulusan yang tidak pernah berubah meski waktu dan keadaan telah mengubah segalanya. Saat pesawat mencapai ketinggian stabil, Ricky tiba-tiba meraih tanganku. "Dinda," katanya dengan suara yang bergetar sedikit, "aku tahu perjalanan kita tidak mudah. Aku tahu aku pernah membuatmu dan keluargamu terluka. Tapi hari ini, aku ingin menunjukkan sesuatu yang penting." Dia membuka kotak kecil berwarna hitam dari saku jasnya. Di dalamnya terletak cincin yang berkilauan dengan desain sederhana namun elegan,
simbol dari keseriusan dan harapan masa depan yang ia bawa. Aku merasakan jantungku berdegup kencang. Mataku berkaca-kaca karena takjub dan terharu. Ricky berlutut di hadapanku di dalam kabin jet pribadi yang berputar halus di angkasa. Dinda, aku mencintaimu bukan karena kekayaanku, bukan karena status atau nama keluargaku. Aku mencintaimu karena kamu adalah kamu, orang yang selalu ada di hatiku, yang membuatku menjadi pria yang lebih baik. Maukah kau menikahiku? Maukah kau menjadi pendamping hidupku? Bukan karena apa yang aku miliki, tapi karena cinta kita yang tulus. Suasana hening sejenak, hanya terdengar suara mesin pesawat dan detak jantungku yang kencang. Aku merasakan segala perjalanan panjang, air mata, perjuangan, dan pengorbanan kami selama ini berkumpul dalam momen ini. Dengan suara yang bergetar penuh haru, aku menjawab, "Ya, Ricky, aku mau." Dia tersenyum lebar, lalu memasangkan cincin itu di jariku dengan penuh kelembutan. Aku merasa seperti berada dalam mimpi yang menjadi kenyataan. Dari tukang cilok sederhana, ke jet pribadi mewah, ke janji suci yang mengikat kami selamanya. Perjalanan pulang dalam jet pribadi itu menjadi saksi bisu janji dan cinta kami yang tumbuh lebih kuat dari segala rintangan. Aku tahu, tidak peduli apapun yang terjadi ke depan, kami sudah siap menghadapi semuanya bersama. Jet itu bukan hanya simbol kekayaan Ricky, tapi juga lambang perjalanan cinta kami yang luar biasa. Dari sederhana hingga megah, dari ragu hingga pasti, dari luka hingga penyembuhan. Dan aku percaya, ini baru permulaan dari kisah bahagia kami yang sebenarnya. Setelah melalui segala lika-liku yang terasa begitu berat dan melelahkan, akhirnya aku dan Ricky bisa menikmati hari-hari yang penuh kebahagiaan dan kedamaian yang lama kami nantikan. Rasanya seperti mimpi, ketika semua konflik dan kesulitan yang dulu menghantui hidup kami perlahan menghilang, digantikan oleh kebersamaan yang tulus dan harapan baru yang menyala di dalam hati. Momen ini bukan sekadar akhir dari sebuah cerita, tapi juga awal dari perjalanan hidup yang benar-benar berbeda. Hari pernikahan kami berlangsung megah, namun tetap hangat dan penuh makna. Dari awal, aku ingin acara ini bukan hanya soal kemewahan atau status sosial, tapi tentang bagaimana dua hati yang telah berjuang bersama akhirnya bersatu dalam ikatan suci. Ricky, dengan senyum lebar dan mata penuh cinta, berdiri di hadapanku, membuatku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Keluarga dan sahabat yang hadir pun turut merasakan kebahagiaan yang begitu tulus, seolah semua luka lama ikut terobati oleh kebersamaan kami hari itu. Ayah, yang dulu begitu keras kepala dan penuh prasangka, kini duduk dengan mata berkaca-kaca di barisan tamu. Ia telah melewati perjalanan panjang untuk menyadari kesalahan dan kekeliruannya. Aku melihat betapa ia berubah menjadi sosok yang lebih rendah hati, belajar menghargai orang lain tanpa melihat latar belakang mereka. Permintaan maaf yang dilakukannya kepada Ricky di depan umum bukan sekadar formalitas, tapi sebuah momen yang mengubah seluruh dinamika keluarga kami. Bisnis keluarga yang sempat terpuruk kini mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Berkat kerjasama yang solid antara perusahaan ayah dan keluarga Ricky, kami bisa melewati masa-masa sulit bersama. Ricky tidak hanya menjadi suamiku, tapi juga mitra bisnis yang handal. Ia membawa visi baru yang membuat perusahaan kami lebih kompetitif dan berinovasi. Ayah pun belajar untuk tidak lagi mengandalkan kekuasaan atau status semata, tapi lebih mengutamakan integritas dan kerja keras. Sedangkan Aldo, karma benar-benar menimpa pria itu dengan cara yang tak terduga. Setelah semua usahanya menggagalkan hubungan kami dan memeras keluarga kami, ia akhirnya bangkrut. Skandal korupsi yang ia lakukan terbongkar, reputasinya hancur berkeping-keping. Ia kehilangan segalanya, jabatan, kekayaan, dan hormat dari orang-orang di sekitarnya. Aku tidak merasa senang atas kejatuhannya, tapi aku yakin keadilan telah berjalan sesuai porsinya. Aldo menjadi contoh nyata bahwa keserakahan dan pengkhianatan tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati. Kini,
Aku dan Ricky menjalani hidup dengan penuh rasa syukur dan cinta yang tulus. Kami tidak lupa dari mana kami berasal, termasuk kenangan sederhana di gerobak cilok yang dulu menjadi saksi awal pertemuan kami. Kadang kami masih duduk berdua di sana, menikmati cilok dengan senyum dan tawa, mengenang masa-masa sulit yang justru membuat kami lebih kuat dan bersatu. Pernikahan kami bukan hanya menyatukan dua insan, tapi juga dua keluarga yang dulu berseberangan. Kami belajar bahwa cinta, pengertian, dan kerjasama bisa mengatasi segala perbedaan dan rintangan. Aku percaya, kebahagiaan yang kami raih sekarang adalah buah dari perjuangan, pengorbanan, dan pelajaran berharga yang kami jalani bersama. Dengan Ricky di sisiku, aku merasa siap menghadapi masa depan apapun yang datang. Kami telah membuktikan bahwa cinta sejati tidak mengenal batasan status, kekayaan, ataupun prasangka. Dan yang terpenting, kami bahagia, dengan hati yang penuh cinta, tanpa ada lagi penghalang yang bisa memisahkan kami. Meski aku dan Ricky sudah menikah dan menjalani hidup yang penuh kebahagiaan, ternyata masa lalu tidak pernah benar-benar pergi begitu saja. Kadang, bayangan-bayangan lama muncul tiba-tiba, mengingatkan kami bahwa kehidupan ini selalu penuh dengan ujian yang tak terduga. Konflik baru datang seperti badai yang mengancam ketenangan yang baru saja kami raih, membuat aku sadar bahwa perjalanan ini belum selesai. Awalnya, semuanya berjalan mulus. Kami sibuk mengurus keluarga, bisnis, dan mempersiapkan masa depan bersama. Namun, ada sesuatu yang mulai mengganggu pikiranku, sebuah berita yang membuat hatiku bergetar. Ternyata, Aldo yang sudah jatuh dan kehilangan segalanya, belum benar-benar puas. Ia tidak terima dikalahkan dan merasa dipermalukan secara besar-besaran. Dengan penuh dendam, ia mulai mengumpulkan orang-orang yang dulu menjadi sekutunya, berusaha membalas dan merebut kembali apa yang ia anggap miliknya. Aku menerima pesan-pesan ancaman lewat telepon, email, bahkan ada beberapa surat anonim yang berisi kata-kata kasar dan ancaman terang-terangan. Ricky yang biasanya tenang pun mulai menunjukkan kekhawatiran yang jarang terlihat. Ia tak ingin aku terganggu, tapi aku tahu ia juga merasakan tekanan yang sama. Bahwa Aldo dan kroni-kroninya sedang merencanakan sesuatu yang bisa merusak bukan hanya kehidupan kami, tapi juga keluarga dan bisnis yang sudah susah payah kami bangun. Yang membuatnya semakin rumit adalah ketika beberapa klien dan rekan bisnis mulai mempertanyakan stabilitas perusahaan kami akibat isu-isu yang disebarkan oleh kelompok Aldo. Mereka memunculkan berbagai rumor negatif, mulai dari masalah keuangan hingga tuduhan manipulasi bisnis. Aku melihat bagaimana wajah Ricky berubah menjadi serius. Matanya yang biasanya penuh kasih kini menyimpan bara kemarahan dan tekad untuk melindungi kami. Konflik ini bukan hanya soal bisnis atau reputasi, tapi juga tentang kepercayaan dan keamanan. Aku merasa seolah-olah masa lalu kami yang kelam datang kembali menuntut pembalasan, menguji seberapa kuat kami bertahan. Aldo tidak hanya ingin menghancurkan Ricky, tapi juga ingin mengoyak kebahagiaanku, membuat aku ragu dan takut akan masa depan yang kami impikan. Namun di balik ketegangan itu, aku melihat sisi lain dari Ricky yang aku cintai, pria yang tidak pernah menyerah. Ia mulai membentuk strategi, menghubungi pihak keamanan, dan melibatkan pengacara untuk menghadapi ancaman yang datang. Bersama-sama, kami belajar untuk tidak hanya bertahan, tapi juga melawan dengan cara yang cerdas dan penuh perhitungan. Meskipun begitu, aku tidak bisa membohongi diri sendiri bahwa bayang-bayang Aldo dan masa lalu itu masih membekas. Konflik ini menjadi pelajaran berharga bahwa kebahagiaan dan kedamaian tidak datang tanpa perjuangan. Tapi aku yakin, selama kami saling mendukung dan berpegang pada cinta serta kepercayaan, tidak ada ancaman apapun yang bisa memisahkan kami. Bab ini mengajarkan aku bahwa hidup adalah perjalanan yang penuh liku, dan terkadang, bahagia bukan berarti bebas dari masalah, melainkan mampu menghadapi masalah itu bersama dengan kepala tegak dan hati yang kuat. Setelah melewati masa-masa penuh ketegangan dan ujian yang tak terduga,
Akhirnya aku dan Ricky menemukan jalan untuk menyelesaikan konflik yang selama ini menghantui kami. Perjuangan melawan Aldo dan para kroninya bukan hal mudah, tapi kami belajar bahwa dengan tekad yang kuat dan kerjasama yang erat, tidak ada rintangan yang terlalu besar untuk dihadapi. Ricky, dengan ketegasan dan kecerdasannya, mampu mengumpulkan bukti-bukti yang kuat terkait skandal dan konspirasi yang dilakukan Aldo. Ia tak hanya menyerang balik dengan bisnis, tapi juga secara hukum membongkar segala bentuk kejahatan yang pernah Aldo lakukan. Proses hukum berjalan panjang dan melelahkan, tapi perlahan keadilan mulai berpihak kepada kami. Aldo dan kelompoknya dijerat oleh hukum dengan kasus korupsi, pemerasan, dan fitnah. Hal ini tidak hanya membersihkan nama baik kami, tetapi juga memberi pelajaran keras kepada mereka yang mencoba memanfaatkan keserakahan dan kebencian untuk merusak hidup orang lain. Aku melihat bagaimana Ricky berdiri tegak sebagai sosok yang tak hanya kaya dan sukses, tapi juga berintegritas dan punya keberanian untuk memperjuangkan kebenaran. Di sisi lain, keluargaku juga mulai pulih dari luka lama. Ayah yang dulu begitu keras dan penuh prasangka, kini berubah menjadi sosok yang lebih bijak dan rendah hati. Ia belajar menghargai orang tanpa memandang status, dan berusaha memperbaiki hubungan yang pernah retak. Pernikahan kami menjadi titik balik bagi keluargaku untuk membuka lembaran baru yang penuh cinta dan pengertian. Aku merasa lega karena keluarga kami akhirnya bisa bersatu dalam kedamaian, meninggalkan masa lalu yang penuh perpecahan. Aku dan Ricky kini benar-benar menjalani kehidupan yang kami impikan sejak dulu. Meski banyak rintangan, kami tahu bahwa setiap cobaan justru membuat kami lebih kuat dan saling menguatkan. Kebahagiaan yang kami raih bukan hanya karena kekayaan atau status, melainkan karena cinta tulus yang mampu mengatasi segala perbedaan dan kesulitan. Kami tetap rendah hati, tak lupa dari mana kami berasal, dan selalu menjaga hubungan kami dengan kerendahan hati dan rasa syukur. Kini, setiap kali kami duduk berdua di gerobak cilok kecil tempat kami bertemu pertama kali, kami merasa seolah waktu berhenti sejenak. Kenangan sederhana itu menjadi harta yang paling berharga, mengingatkan kami bahwa cinta sejati lahir dari kesederhanaan dan ketulusan. Ricky sering bercanda bahwa jet pribadinya boleh saja megah, tapi hati kami tetap sederhana dan hangat seperti dulu. Di tengah gemerlap dunia yang kami jalani sekarang, aku sadar bahwa kebahagiaan sejati bukan soal kemewahan atau status, tapi tentang siapa yang selalu ada untuk kita, melalui segala suka dan duka. Aku bersyukur telah menemukan Ricky, bukan hanya sebagai pasangan hidup, tapi juga sebagai sahabat terbaik yang selalu mendukung dan menguatkan. Dengan penuh keyakinan, aku menatap masa depan yang terbentang luas di depan kami. Kami siap menghadapi apapun bersama, dengan cinta yang semakin dalam dan tekad yang tak tergoyahkan. Ini adalah akhir dari satu bab dalam hidup kami, dan awal dari kisah yang jauh lebih indah dan bermakna.